الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ سنتين العليا شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي هاجي محمد شافعي هذامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة شيخنا الشيخ نواوي بن عمر الجوي البندني وأصولهم وفروعهم ومشايخهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسير أسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال والمقالة الثانية والثلاثون benar ya. Dan ini adalah makalah yang ke-32 min babi thulathi, dari bab yang isinya 3 perkara. An Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu, dari al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, annahu, bahwasanya beliau yakni al-Imam Sufyan ats-Tsauri su'ila anil unsi billahi ta'ala, pernah ditanya beliau tentang al-unsi billah. Al-unsi billah ini maknanya jinak sama Allah gitu ya. Al-unsu itu makna jinak. Jadi beliau ditanya jinak sama Allah. Jinak bermakna tenang gitu ya, enggak gelisah kepada Allah, dekat sama Allah, itu termasuk al-unsu billah. Ma huwa, apa itu unsu billah? Al-unsu billah, apa itu jinak sama Allah? Apa itu dekat sama Allah? Ini pertanyaan maknanya bagaimana caranya gitu ya, bisa jinak sama Allah,
bisa tenang sama Allah, bisa nyaman bersama Allah. Bagaimana itu? Gitu ya, begitu. Faqala ay Sufyan, maka menjawab yakni Imam Sufyan Ats-Tsauri, alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin, ya, alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin ay musyrikin. Tenang kepada Allah, jinak kepada Allah. Alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin, bahwa jangan kamu merasa jinak, jangan kamu merasa nyaman bi kulli wajhin sabihin, dengan setiap wajah yang cerah. Jangan kamu merasa jinak, merasa tenang, merasa nyaman dengan setiap wajah yang cerah. Ay musyrikin, yakni wajah yang bercahaya, wajah yang cemerlang. Ini musyrik di sini pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Kalau musyrik itu orang yang syirik. Ini musyrik pakai qaf, maknanya cemerlang, bercahaya-cahaya. Ya. Jangan kamu merasa nyaman dengan setiap wajah yang cerah, yakni musyrikin, wajah yang cemerlang. Jangan gampang tertarik sama orang yang ganteng, jangan gampang tertarik sama wanita yang cantik. Maka ini jalan pertama, nanti kamu akan merasa nyaman kepada Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Wala bi sautin tayyibin, dan jangan pula kamu itu merasa jinak, merasa nyaman, merasa senang, ya, bi sautin tayyibin, dengan suara yang bagus. Jadi sini nih, wala di sini ya, ini dikatakan wa ala tasta'nisa gitu ya, bikulli sautin. Jadi bi sautin tuh bikulli sautin tayyibin, dengan setiap suara yang enak-enak. Jangan kamu itu merasa jinak, merasa senang, merasa nyaman dengan suara yang enak-enak. Nyanyian-nyanyian sama lagu-lagu, apalagi nyanyian lagu yang enggak ada faedah kepada akhirat. Gitu. Jangan kita senang kepada itu. Maka ini akan jadi jalan kedua, nanti kita akan bisa merasa nyaman kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan jadiin kegemaran kita serasa kalau nggak ada itu suara yang enak-enak itu, hidup rasanya susah. Jangan begitu. Maka nanti kepada Allah kita akan berkurang rasa ya kalau gitu. Tapi kalau umpama bukan karena suara yang enak kita menjadi tenang, menjadi jinak, maka nanti akan ada jalan menjadi jinak kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Ayani ladzidin fis sama'i, yakni suara yang lezat, fis sama', pada pendengaran kita, wa syarihin fil qalbi, dan juga suara yang kita rasa melegakan hati. Gitu ya. Jangan kita itu merasa jinak sama segala suara-suara yang sekira-kira bisa bikin kita jadi tenang, senang, enak, nyaman, jinak. Jangan. Ya kayak nyanyian ya, mesti jadiin acuan sama dia. Nanti kalau kayak gitu sama Allahnya nanti kurang jinak. Gitu ya. Kurang ngerasa bisa nyaman sama Allah.
Kayak orang biasa nongkrong enak, suruh duduk dalam masjid resah gitu nggak ya. Tapi kalau kebalikannya, kalau orang udah ngerasa resah duduk sama banyak orang nongkrong jalan resah gitu, dibawa ke masjid enak, nah gitu. Kita kalau sama suara-suara yang indah-indah, nyanyian, lagu-lagu, apalagi yang nggak bawa faedah lagi, masih ngerasa enak sama lagu itu, sama suara itu, maka nanti sama Allahnya kita kurang, ya kurang begitu. Ini kan satu pendapat ya daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wala bilisanin fasihin, maknanya wa ala tastanisa bilisanin fasihin, bahwa jangan kamu merasa jinak, merasa nyaman bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih ya, ame lidah-lidah yang fasih, ai jayyidin, yakni lidah yang bagus, lidah yang cakep, yang kalau kita orang itu ngomong terus kita dengar, kita jadi senang. Kira-kira lisan apa itu yang kalau dia ngomong kita senang? Lisan yang muji-muji kita gitu. Jangan kita ngerasa nyaman sama yang seperti itu, maka nanti sama Allah Ta'ala kita kurang nyaman. Tapi kalau kita umpama bisa jadikan diri kita senantiasa menjadi tenangnya kepada Allah, perasaan telinga kita, lisan kita, mata kita nggak bisa ngerasa nyaman kalau belum ngeliat, ngebaca, ngedengar Quran umpama gitu. Nah itu baru cakep nih. Kalau umpama mata kita, lisan kita, pendengaran kita, telinga kita itu belum bisa ngerasa enak kalau kita belum ngedengar, ngebaca daripada hadis-hadis Nabi, nah bagus begitu. Kita belum bisa ngerasa nyaman kalau kita umpama belum dapat ilmu, bagus namanya begitu. Tapi kalau sekedar ketertarikan kita kepada wajah yang cerah-cerah saja, kepada lantunan lagu-lagu yang enak didengar saja, atau lisan orang yang pandai bicaranya saja, maka dikhawatirkan pada saat itu nanti kita kurang jinaknya, kurang merasa nyamannya kepada Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang bikin kita nyaman selain Allah kurangin ya. Segala sesuatu yang bisa bikin kita merasa nyaman kepada selain Allah kurangin. Biar apa? Biar nanti nyaman sama Allahnya makin dapat. Kalau nggak dikurangin ya nanti nyaman sama Allahnya nggak akan bertambah, jinak sama Allahnya tidak bertambah. Nah ini cara al-unsu billah, yakni bisa ngerasa nyaman dekat kepada Allah, cara al-Imam Sufyan Ats-Tsauri gitu ya. Kayaknya orang-orang dulu tuh kalau umpama jauh sih ya, penurunan nilainya jauh gitu sama orang sekarang. Kalau orang dulu itu mereka orang sembahyang 300 rakaat sehari itu sedikit. Sehari 300 rakaat sedikit. Kenapa? Karena bisa jadi tetangganya sembahyang 500 rakaat, bisa jadi tetangganya sembahyang 1000 rakaat gitu. Kalau kita sekarang 17 rakaat udah bersyukur banget gitu. Ngerasa udah kayak wali itu ya. Waduh, repot. Ente makanya biar kayak aneh sembahyang jangan tinggal gitu ya. Sembahyang apa ya? 5 waktu. Nah, itu sih udah wajib. Apa yang dibanggain? Nah, itu ya. Orang dulu kalau sekira-kira dia mau sembahyang, mau sholat, itu dia sholat kudu berjamaah. Orang dulu mau sholat di berjamaah nyari imam kagak susah, dan hati lega aja kemana-mana gitu. Asal orang di berjamaah dia ngikut aja,
Kenapa? Karena orangnya pada ngaji-ngaji semua, fasih bacaannya pas gitu bisa. Terus berikutnya, kalau sampai ketinggalan rokaat gitu, dia masuk, imam udah rakaat kedua umpama, ya masuk. Itu makmum yang ketinggalan rakaat imam, itu mereka duka cita 7 hari lamanya. Duka citanya 7 hari, duka cita, sedih hatinya gitu. Sampai-sampai orang yang lewatin dia itu karena sedihnya, orang bela sungkawa gitu. Saya turut duka cita ya, begitu, atas ketinggalan sholat berjamaah 1 rakaat. 1 rakaat. Orang sekarang ya asing bagus ketinggalan rakaat daripada kagak, begitu jawabannya. Jangankan ketinggalan serakaat, seumpama ketinggalan takbiratul ihram bersama imam saja, itu kesedihan mereka nggak putus 3 hari. Pernah suatu ketika ada seorang ini lagi nengokin kebun ini punya kebun korma ya, anggur kalau nggak salah ya. Pada saat itu ditengokin tuh ba'da dhahar, dia mau lihat hasil kebunnya itu. Saking luasnya itu kebun, pada saat dia pulang ke rumah ternyata sudah lewat waktu asar. Walhasil nggak dapat lagi dia berjamaah di masjid, orang udah sholat semua. Kalau orang dulu waktu sholat itu hampir satu kampung sembahyang gitu ya, kayak kita ke Saudi kalau umroh ya, haji kan dilihat tuh, asal adzan jangankan toko yang dekat ame Masjidil Haram gitu ya, yang jauhan saja tutup oleh adzan, tutup dulu, sholat dulu gitu. Walhasil dia keluar dari kebunnya itu udah lewat waktu asar. Sedih, duka cita yang mendalam tuh atas ketinggalan asar berjamaah di masjid. Nyari orang yang belum sembahyang susah, padahal paling baru lewat setengah jam begitu. Kalau tempat kita udah lewat waktu 1 jam, yang belum sembahyang banyak sedikit. Ambil lewat waktu masih ada yang belum sembahyang tempat kita sih begitu. Walhasil tuh orang sedih, saking duka citanya itu kebun kormanya ya, yang hektaran itu dia sedekahin semuanya buat orang-orang kampung. Gara-gara punya kebun kegedean, bayang jadi ketinggalan begitu. Kebunnya disedekahin namanya orang-orang kampung, hasilnya buat orang kampung semuanya. Ada nggak yang kayak gitu diantara kita? Nah, kita sih punya kebun 1 hektar gitu, bayang lewat, biarin lah, yang penting besok jadi banyak hasil begitu. Kadang-kadang lagi ya ngakalin agama, yang kelewatan enteng aja, kata gini, masih bisa dikodok nanti, dikodok begitu. Ada nggak yang begitu? Aduh, hati-hati. Mudah-mudahan sih bukan kita ya, orang jauh. Cuman katanya pindahan dari sini. Atau ya yang repot kita nih, banyak penurunan nilainya itu begitu. Kalau orang dulu tuh peduli sama agamanya tinggi. Kalau kita sekarang sama agama kayaknya biasa aja gitu ya. Asalkan masih walaupun telat, walaupun di luar waktu, tenang aja hati, nggak ada sedihnya kita, nggak ada resahnya, nggak ada gelisahnya. Nah itu ya. Jadi mesti ada acuan kalau ada sesuatu yang menjadikan diri kita itu masih ngerasa nyaman kepada selain dari Allah, kurangin itu. Biar apa ya? Biar nanti nyaman sama Allahnya, dekat sama Allahnya kita dapat gitu ya, kita dapat insyaallah. Wal maqalatu tsalitsatu wa tsalatsun, dan ini adalah maqalah yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyid Ibn Abbas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhain daripada keduanya ya. Jadi Ibn Abbas itu Abdullah bin Abbas. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata,
Az-zuhdu, adapun zuhud itu zuhud salah satu ahrufin, ada 3 huruf ya. Zuhud, apa zuhud? Zuhud itu intinya tidak cinta dunia, gitu ya. Tidak cinta dunia, sebagaimana itu yang kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham ya. Beliau itu seorang yang zuhud, dikatakan bima wajata zuhda, dengan apa kau dapati zuhud itu ya. Apa zuhud? Bi ai syai'in ahbabta tarka rahati dunya talaban li rahatil akhirah, gitu ya. Jadi zuhud itu tarku rahati dunya, meninggalkan kesenangan dunia, talaban karena mencari li rahatil akhirah, kesenangan akhirat itu zuhud. Kesenangan-kesenangan dunianya ditinggalin karena mencari kesenangan akhirat, itu zuhud. Kebalikannya, kalau ada orang meninggalkan kesenangan akhirat demi kesenangan dunia, itu namanya hubbud dunia, cinta dunia. Kalau cinta dunia, hubbud dunia ra'su ala kulil khati'ah, cinta dunia itu pangkal segala kesalahan dah, pada ngaco semua kalau cinta dunia. Nah, lawanan cinta dunia ini zuhud ya. Tarku rahati dunia talaban li rahatil akhirah, meninggalkan kesenangan dunia karena menuntut mencari kesenangan akhirat, itu namanya zuhud. Maka dikatakan az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu ada 3 hurufnya. Zayun ya, zai yang pertama, wahaun ha, wadalun dal, za ha da ya. Zai, zayun, dalun, zayun, hadun, dalun ya. Zuhud, zahada, zuhud gitu. Ada 3 hurufnya. Fazayu, maka adapun huruf zai itu zadun lil ma'adi ya. Zai pada kalimat zuhud, kata Imam Ibnu Abbas, maknanya zadun lil ma'adi ya, perbekalan untuk kembali. Ma'ad itu kembali, hari kembali, nanti kembali kita kepada Allah Ta'ala, namanya yaumul ma'ad. Makanya zadun lil ma'adi, perbekalan atau bekal untuk kembali. Jadi zainya itu bekal ya, dari zadun gitu ya. Zainya itu dari zadun lil ma'adi, bekal untuk kembali. Yakni lil akhirati, yakni bekal untuk akhirat, maknanya kembali ke akhirat. Apa itu bekal akhirat? Wa huwa taqwa, wa huwa taqwallahi ta'ala, adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi huruf zai pada kata zuhud, zainya itu maknanya zadun lil ma'adi, bekal untuk kembali, yakni kembali ke akhirat. Apa bekal? Takwa. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa inna khairaz zadid taqwa ya. Sungguh sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itu sebaik-baiknya bekal, bukan yang lain. Sebagaimana telah kita pelajarin dan kita ketahuin, perjalanan akhirat itu masafatun tawilatun, jarak yang jauh sekali. Tawilah, panjang sekali jaraknya ya. Hitungannya nggak lagi sehari 2 hari. Mungkin kalau kita ziarah Wali Songo sampai ke Madura, orang seminggu cukup nggak sampai bolak-balik? Cukup seminggu sih, begitu. Itu kita bilang lama bener. Ziarah seminggu lama bener, itu cuman sampai Madura. Bagaimana kalau umpama perjalanan haji, umpama haji kita sampai pulang lagi yang reguler 42 hari plus perjalanan, itu pun udah sampai nginepnya.
Kalau perjalanan doang naik pesawat 9 hari. Dulu waktu orang-orang tua kita naik kapal 3 bulan, itu masih sebentar. Tapi kalau perjalanan akhirat ini yang panjang, ya, perjalanan akhirat ini yang panjang. Masafatun tawilatun, ya, jaraknya jauh, panjang sekali. Belum di kuburnya, belum lagi nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, hari kiamatnya, belum lagi nanti di mahsyarnya, belum lagi di mizannya, belum lagi di siratnya. Itu bukan perjalanan seminggu 2 minggu, bahkan dalam riwayat ada sampai ratusan bahkan ribuan tahun kita perjalanan. Sekarang ada nggak orang umur 1000 tahun? Paling cerita-cerita saja 1000 tahun yang lalu gitu. Tapi umur yang 1000 di antara kita enggak mungkin ada ya nabi yang panjang umurnya atau wali-wali yang panjang umurnya ada. Tapi sekarang yang hadir sini kan nggak ada yang 1000 umurnya ya. Gitu. Ya. Sedangkan nanti di akhirat itu sampai ribuan tahun. Sedangkan telah maklum kita ketahuin satu hari akhirat 1000 tahun dunia gitu. Panjang gak kira-kira? Oh, panjang sekali. Ayo besok kita mau jalan-jalan ke Bogor. Naik apa? Naik mobil punya Haji Haji Nur katakan. Terus bensinnya gimana? Kata Haji Nur, pokoknya seorang 100.000. Seorang 100.000 bayar. Mahal amat Bang Haji. Ya namanya kita mau jalan piknik, ya udah dah, seorang 75.000. Kira-kira kalau kita punya duit 75-nya gitu, kita mendingan di rumah apa ngikut? Hah? Ngikut buat patungan bensin doang 75, makan gimana nanti? Minumnya gimana kita? Rokok habis lagi. Oh, kira-kira tenangan ngikut apa tenangan di rumah? Padahal kita punya ongkos buat patungan, tapi mesti mikirin urusan yang lain, kan begitu. Apalagi kalau umpama dia nggak punya bekal, suruh patungan 75.000 seorang, duitnya timbang 25.000, begitu. Susah nggak kira-kira? Sedih nggak kira-kira? Yang lain pada gampang berangkat, dia nggak berangkat. Itu baru dunia. Jaraknya ke Bogor sejam sampai. Bagaimana dengan jarak yang ratusan tahun nanti? Sedangkan kita nggak punya bekal, gitu. Makanya zadun lil ma'ad, bekal untuk kembali ke akhirat adalah taqwallahi, takwa kepada Allah Ta'ala. Perbanyak takwa di dalam diri kita, perbanyak takwa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah remehkan takwa, karena takwa itu bekal. Orang mau safar, orang mau pergi nggak punya bekal, bingung, nekat namanya. Jangan sampai nanti kita di hari akhirat jadi orang yang nekat. Karena nanti akhirat orang udah bingung sama dirinya sendiri, borok-borok ngurusin orang lain gitu. Ya, ini saya cerita waktu Nabi sampaikan nanti itu kita dibangkitkan. Nabi lagi cerita sama istri beliau, ya, Sayyidatuna Aisyah. Kata Nabi, nanti kita ini dibangkitkan uryanan, telanjang. Kata Siti Aisyah gini, ya Rasulullah, bagaimana nanti? Saya malu liatin orang kalau begitu. Apa kata Rasulullah? Nanti itu hari orang udah lagi nggak mikirin orang lain, mau ngeliat perempuan cakep telanjang lagi kagak ngapa-ngapa, kagak ada yang kepikiran. Kenapa? Udah puyeng mikirin diri sendiri gitu. Udah keputus segala syahwat, keinginan begitu udah nggak ada.
udah puyeng mikirin diri sendiri. Nanti orang ada yang kelebu sama keringatnya itu, ada yang selututnya, ada yang segitunya, masing-masing bawa bagian bekas kerjaan dunia dulu. Bagaimana? Boro-boro mikirin perempuan telanjang gitu. Kalau sekarang nggak tahu deh ya, nah, gitu, hasrat gitu. Orang masih anggap sekarang akhiratnya hayalan, akhirat itu dongeng semata. Tapi jangan coba-coba kita yakinin bahwasanya itu hanya dongeng semata. Nanti pada saatnya tiba, kita akan merasakan hal yang sesungguhnya panjang, berat gitu. Ya, makanya jarak yang banyak itu huruf zainya itu ya situ ya. Jadi zainya itu zadun lil ma'adi. Bekal untuk kembali ke akhirat adalah taqwallahi ta'ala, takwa kepada Allah. Wal ha'u dan huruf ha pada kata zuhud itu adalah hadiyun lidini, hadiyun petunjuk, lidini bagi agama, petunjuk untuk agama. Ay yakni suluku tariqin, ya, menjalani kepada suatu jalan, yusilu ila tariqatil muhammadiyati, yang dapat menyampaikan suluk jalan tersebut kepada jalannya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang zuhud perlu kepada petunjuk, perlu kepada irsyad. Apa petunjuk agama yang bisa menjadikan kita mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW? Taraktu fikum amraini, saya tinggalkan kepada kamu dua hal, kata Nabi. Apa? Al-Quran, apa? Sunnah atau hadis Nabi. Maka kita nggak boleh nih ninggalin yang namanya Al-Quran, nggak boleh yang namanya ninggalin hadis atau sunnah Rasul. Dua hal ini yang bisa menyelamatkan kita mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang ngikut Al-Quran tapi ninggalin hadis, selamat nggak kira-kira? Nggak selamat. Ada orang kelompok begitu, ada. Ame Al-Quran getol, bagus, tapi sampai hadis nggak mau. Ya pernah ada tuh namanya kelompok ingkarus sunnah gitu, sama sunnah diingkarin semua, sampai Quran dia mau. Sungguh pada saat itu orang yang model begitu, ame Al-Quran dia mau, tapi sama sunnah hadis Nabi dia nggak mau, sama sekali dia tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran sampai kapanpun, nggak bisa. Karena hadis-hadis Nabi itu menjelaskan daripada sekalian isi kandungan Al-Quran. Kalau dia nggak mau mengikuti hadis Nabi, ame Quran sampai kapanpun juga nggak dapet ya, nggak akan bisa. Gitu ya. Jadi biar paham. Begitupun sebaliknya, ame hadis nggak mau, ame hadis mau, ame Al-Quran kagak mau, ini mungkin kacau lagi begitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang begitu di antara kita ya, begitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk agar kita bisa sampai kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Wadalu dan huruf dal pada kata zuhud itu dawamun ala ta'at, ya, yakni senantiasa atau melanggengkan atas ketaatan. Tiga jadi makna ya dari zuhud. Zainya zadun lil ma'ad, bekal untuk kembali adalah takwa. Haknya hadyun, hadyun apa? Petunjuk lidini untuk agama, yakni jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis Nabi, segala sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah huruf dalnya, yakni dawamun ala ta'at, ya, dawamun ala ta'ati, yakni melanggengkan diri atas berbuat taat, selalu taat. Karena orang yang meninggalkan taat maka dijamin dia orang ahli maksiat. Orang yang meninggalkan taat maka dijamin orang tersebut ahli maksiat. Kenapa? Karena cukup dikatakan maksiat
bukan harus berzina dulu, bukan harus berjudi dulu, bukan harus merampok dulu. Cukup seseorang dikatakan itu maksiat pada saat dia meninggalkan ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita zahir dan batin kita ya. Ya, wal maqalatur rabi'atu wa thalathuna wallahu a'lam bissawab.